kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Koko undang semua adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau belajar satu lagu baru nih. Lagunya pakai gerakan juga ya adik-adik. Nanti adik-adik sekolah minggu ikutin gerakan Kakak Linton dan Kakak Verno. Kita nyanyikan Open the Eyes of My Heart. Ikutin gerakan kakak ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang maha pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kemampuan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua anak sekolah minggu dipersilakan untuk duduk kembali ya. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini adalah hukum Taurat kedua, atau dalam bahasa Batak adalah Patik Paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanaonmu. Manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi nadi bagasan aek na ditoru di tano, yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih pada semangat kan? Masih. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku, semua anak sekolah minggu bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Kita mau ucapkan dengan sikap yang baik dan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk semuanya duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian doa pembuka sedang. Yuk semua adik-adik sekolah minggu, kita mau fokus dengarkan firman Tuhan. Kita percaya saat kita beriman, saat kita mau percaya sama Tuhan, doa akan mengubah segalanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku mendiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah pada hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan
untuk menyerahkan puji-pujian kami dan juga persembahan kehidupan kami ke hadirat-Mu. Tuhan, pada saat ini firman-Mu akan menyapa kami, berbicara kepada kami. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, terlebih anak-anak sekolah minggu, agar dapat mengerti dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan untuk kita pada minggu reminiscere hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat 46. Demikian firman Tuhan. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Pada saat masa-masa sulit, tentunya kita diajari untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan kesulitan yang kita hadapi, supaya Tuhan membantu kita dan supaya kita dapat menghadapinya dan dapat menyelesaikannya di dalam nama Tuhan. Itu yang diajarkan kepada kita adik-adik semuanya. Bukan hanya di dalam kesulitan, tetapi juga di dalam kebahagiaan kita juga harus menyerahkan kebahagiaan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, firman Tuhan pada kita pada minggu hari ini mengajarkan kita bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Caranya yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa. Kita tidak bisa meninggalkan 1 detik pun, 1 menit pun saja untuk tidak berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita supaya Dia yang selalu membantu kita. Pada saat ini mungkin banyak kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak sekolah minggu, adik-adik semuanya. Perasaan yang jauh berbeda ketika belajar, mengikuti pelajaran di sekolah dengan mengikuti pelajaran secara online. Mungkin ada rasa kesulitan untuk memahami sesuatu ketika itu hanya berhadapan dengan media elektronik yang menghubungkan kita dengan guru-guru kita untuk menjelaskan pelajaran kita. Dan mungkin tidak semua orang tua mampu untuk mengajarkan apa yang menjadi pelajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Mungkin ada adik-adik yang bertanya tapi orang tua tidak bisa menjawab, maka terjadilah rasa kesulitan di dalam pelajaran demi pelajaran. Tetapi yakinlah adik-adik semuanya
Ini bukan kehendak kita, ini bukan kemauan kita. Keadaan ini di luar dari kuasa kita, ini di luar dari pemikiran kita. Maka di saat ini kita diajak untuk mengandalkan Tuhan, supaya membukakan hati dan pikiran kita, memberikan kepintaran kepada kita, memberikan wawasan yang lebih baik lagi kepada kita untuk lebih mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kepada anak-anak didiknya melalui media elektronik ataupun online. Itu adalah kesulitan yang sangat berarti bagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Dan mungkin kesulitan adik-adik sekolah minggu adalah mengendalikan diri. Ketika di sekolah mungkin kita memiliki jadwal yang sudah teratur untuk tetap belajar. Tetapi kalau di rumah ada saja gangguan, ada saja yang membuat kita mungkin hilang konsentrasi. Maka itu juga masa-masa sulit untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita mendengarkan mungkin suara siaran TV, maka pikiran kita pun terbagi-bagi. Ketika kita mendengarkan suara-suara hiruk pikuk di luar rumah, mungkin kita sulit mengendalikan diri, rasa ingin meneruskan mengikuti pelajaran melalui online, atau harus melihat keluar mengikuti teman-teman yang sedang bermain dengan leluasa, sedang bermain dengan enaknya, tapi kita harus mengikuti pelajaran secara online. Itu juga masa-masa sulit. Maka serahkan hidupmu, serahkan kehidupanmu itu di dalam doa. Katakan, Tuhan, hadirlah Engkau, ajari aku untuk mengendalikan diriku supaya aku mampu mengikuti pelajaran secara online. Singkat bukan? Tidak perlu berlama-lama, tidak perlu harus bermacam-macam doanya, tetapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, maka ia maju sedikit, ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan juga di dalam ayat 42 juga dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi kehidupan kita harus kita serahkan itu hanya ke dalam kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan kita, membawa kita kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap anak-anak sekolah minggu melalui firman hari ini, ambillah masa-masa Getsemanimu, masa-masa perenunganmu, masa-masa mendekatkan dirimu kepada Tuhan, supaya adik-adik dalam mengikuti pelajaran, menghadapi situasi saat ini, ataupun berpengharapan akan mampu mengikuti pelajaran demi pelajaran, maka ingatlah ada Tuhan yang akan membantumu, ada Tuhan yang memberikan penerangan, ada Tuhan yang mengajarimu untuk memahami setiap pelajaranmu. Oleh karena itu, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tidak sabar, tidak sabar untuk menunggu, untuk memberikan waktu sebentar saja, memberikan hubungan yang baik, yang erat kepada Tuhan. Jangan sampai tertidur. Oleh karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab hal-hal yang di luar nalar kita, di luar pemikiran kita mungkin akan terjadi. Entah itu besok, entah itu bulan depan, entah itu tahun depan, entah itu berapa tahun lagi, tapi semuanya akan kita hadapi. Maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Tidak bisa hanya berjaga, kita harus berdoa. Nah, itu satu kesatuan bagaimana kita menjaga diri kita, tetapi harus di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang pendoa, anak-anak sekolah minggu yang dekat dengan Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang menyerahkan segala sesuatunya ke dalam kehendak Tuhan untuk mengendalikan proses kehidupan kita. Oleh karena itu,
selamat memasuki masa-masa Getsemani kepada kita semua, terutama anak-anak sekolah minggu. Mari kita lipat tangan kita supaya kita bersatu padu untuk berdoa kepada Tuhan agar dunia ini dipulihkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang pada saat ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan memberikan persembahan yang terbaik dari kehidupan kami kepadamu. Tuhan, firman-Mu saat ini menyapa kami, menyapa anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, bahwa kami akan memasuki masa-masa Getsemani kami. Kami akan memasuki masa-masa perenungan kami, di mana Tuhan saat ini kami tidak mampu untuk menghadapi kenyataan ini dengan kekuatan kami, dengan pikiran kami, dengan kepintaran kami, tapi kami mampu dan kami yakin dan percaya bahwasanya seturut dengan kehendak-Mu dalam setiap doa-doa kami, Bapa memampukan kami untuk menghadapi kenyataan ini. Dan juga Tuhan, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, bantu mereka. Kami yakin dan percaya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, memberikan kepada mereka kepintaran untuk memahami pelajaran demi pelajaran yang mereka hadapi secara online hanya melalui media elektronik. Tuhan, jangan biarkan mereka jemu untuk menghadapi atau menjalani kehidupan pelajaran sekolah meskipun hanya dari rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan, cepat atau lambat Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami serahkan kehidupan kami, terlebih adik-adik, jikalau mereka ada yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka dapat bersama-sama dengan kami memuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik khotbah kita untuk hari ini. Tadi Amang Pendeta bilang kita harus tetap berjaga-jaga dan harus tetap berdoa. Ingat, setiap kamu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan yang akan campur tangan untuk semuanya. Oke? Sekarang adik-adik semua siapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, beri syukur. Februari 2021 sampai minggu seterusnya, semua adik-adik sekolah minggu harus mengumpulkan persembahan ya.
Persembahannya diberikan ke kakak guru sekolah minggu di sektor masing-masing atau kakak guru sekolah minggu yang ada di yang paling terdekat dari rumah kalian. Jangan lupa, pengumpulan terakhir untuk persembahan itu di hari Rabu. Pengumuman yang kedua, untuk adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti ujian penilaian tengah semester atau PTS, diharapkan untuk segera memberi info atau konfirmasi ke guru kakak kelas masing-masing. Maksimal kakak tunggu di hari Jumat ya adik-adik. Ayat hafalan untuk minggu ini yaitu Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.